Dia baru saja sangat yakin akan cinta. Tapi tiba-tiba, terhempas seketika oleh sebuah pesan singkat. Betapa dia berharap suaminya bisa membantah. Betapa dia berharap cinta yang dia percaya itu nyata. Namun suaminya tetap mengakui. Jelas-jelas dia yang membuatnya percaya pada cinta. Jelas-jelas dia juga yang pertama. Memberikan perhatian saat dia disiksa oleh kanker. Saat dirinya ditelan keputusasaan, dia pertama kali memberikan harapan. Namun dia justru mengajukan perceraian. Dengan kejam mematahkan semua hal yang indah. Ketika mengetahui tanggal perjanjian perceraian adalah pada hari dia didiagnosis kanker, dia seketika merasakan sakit yang mendalam. Tiba-tiba merasa, cinta yang ditunjukkan suaminya adalah palsu. Dia juga merasa suaminya selalu berbohong. Tapi yang dia tidak tahu adalah, perasaan suami terhadapnya sudah berubah sejak lama. Pikiran untuk bercerai juga sudah dihilangkan. Tapi sekarang dia tidak bisa menjelaskan. Sebenarnya dia ingin memberitahu wanita itu bahwa cinta kita masih ada. Namun saat ini dia sudah tidak mempercayainya. Setelah kembali, dia bersiap untuk pergi. Suami ingin menjelaskan. Namun dia sama sekali tidak ingin mendengarnya. Dia pergi saat suami keluar untuk mengambil obat. Hasilnya, baru saja membuka mata. Namun dia mendapati dirinya berjalan telanjang kaki di taman yang terpencil. Ternyata dia baru saja mengalami serangan lagi. Belum sempat sadar, dia terdiam di tempat. Saat dia masih bingung dengan arah, suaminya yang penuh perasaan akhirnya menemukannya. Apa kamu gila? Kamu tahu tidak sudah berapa lama aku mencarimu? Kamu gila. Aku cuma keluar untuk bernapas. Kenapa kamu berteriak seperti itu? Aku teriak apa? Taman di rumah. Aku tidak bisa menemukanmu di perusahaan yang sering kau kunjungi. Kemana kau pergi? Aku sudah sangat ketakutan. Bisakah kau berhenti berpura-pura? Aku sudah bilang. Aku bukan alatmu yang berpura-pura baik. Aku berpura-pura baik, kan? Baiklah. Aku memang pantas mencarimu. Aku sakit. Aku tidak mengambil uangmu. Ini untukmu. Aku benar-benar tidak sengaja membawamu pulang. Tadi aku langsung, kepalaku sangat sakit. Dan aku di kamar, aku juga tidak tahu. Aku cuma tidak mencintaimu, jadi aku pergi. Aku pergi. Pergi. Kakimu terluka? Jangan banyak bergerak, aku akan berusaha. Kamu tahu, saya baru-baru ini harus pergi ke proyek Smith. Biarkan saya yang pergi. Kalau tidak bisa, kamu pergi saja. Tidak peduli kenapa kamu ingin bercerai. Sebelum kamu bilang, biarkan orang yang sekarat ini menipu dirinya sendiri sedikit lebih lama. Hei, apakah sudah dipastikan? Smith akan bertemu di cerobong asap hari ini. Tentu saja. Tuan Smith telah mengatur pertemuan pada pukul 7. Baik, saya tahu, Tuan Lu. Sepertinya Tuan Zhao Zishuan dan Tuan Smith memiliki hubungan yang dekat. Apa kita benar-benar tidak akan meminta bantuannya? Saya akan membunuhnya. Tuan Smith. Maaf mengganggu. Saya mengganggu kesenangan Anda. Saya adalah Presiden Grup Lu. Lu Jun, saya ingat kamu. Miss Lu, benar. Tapi saya ingat kamu tidak lagi masuk ke daftar undangan pesta saya. Berikan saya penjelasan. Tuan Smith, beri saya 5 menit waktu. Saya pasti akan memberikan solusi yang memuaskan. Solusi itu adalah urusan di rapat tender besok. Saya suka wanita yang berani. Minum ini sampai habis. Besok di rapat tender, saya akan memberikan kamu satu tempat. Minuman yang enak, Miss Lu, saya suka. Besok ada pertemuan tender. Ya, besok ada pertemuan tender. Mari kita lanjutkan. Minum. Emerson, orang yang Anda sebutkan, saya sudah bertemu. Saya sangat tertarik.
Julukan 7588, kan? Tenang saja, Tuhan. Di musim dingin saya tidak akan kedinginan, tetapi segera. Kamu milikku. Maaf, perahu. Dapatkah Anda membantu saya mengangkat ponsel saya? Apa yang Anda lakukan padanya? Anda semua melihatnya. Pertama kali maknanya sangat berkesan, bukan? Apa yang harus dilakukan untuk membuka? Apakah tidak apa-apa? Apa yang saya lakukan? Apa hubungan Anda dengan dia? Kamu milikku. Maaf, Xiao Chen. Bisakah kamu bantu ambilkan ponselku? Kamu kan sudah melihatnya. Ini adalah momen pertama yang sangat berarti, bukan? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan, lepaskan. Kamu tidak apa-apa kan? Kenapa tidak mau memberikan? Kalian sebenarnya ada hubungan apa? Hubungan apa yang bisa kami miliki? Apa yang terjadi? Tidak masalah. Lalu beritahu saya kemana Anda pergi tadi malam. Saya bicara tentang suatu proyek, miliki anggur. Lalu saya kembali ke perusahaan. Saya tidak berpikir begitu, kembali ke perusahaan. Apa yang Anda takuti pada orang lain yang memikirkan kami? Oh maaf satu. Tadi sepertinya aku membuat Xiao Chuan salah paham. Salah paham. Lu Zhi, kamu bilang aku hanya berpura-pura baik. Di belakang. Kamu adalah orang yang paling tidak berhak berkata seperti itu padaku. P.I. Xiao Chuan. Tadi aku melihat dia sedang melihat proyek Smith. Aku hanya bilang, demi wajahmu, aku bisa membantunya. Mungkin kalimat itu menyenggol dia. Aku pergi lihat dia, ya. Rapat tender perusahaan segera dimulai. Kau sebaiknya pergi ke perusahaan untuk mengatur sesuatu. Biarkan dia tenang sebentar. Kau pergi saja dulu. Lu 11, sebenarnya ada berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Ini adalah tren proyek yang merugi 300 juta sebelumnya. Fluktuasi. Ini terlalu tidak normal, kan? Hei, kirimkan data proyek yang merugi. Dari Luzong ke kantorku. Segera. Karena kamu sudah berdiri di sini dengan patuh. Sepertinya kamu tahu bahwa hari ini kamu akan kalah. Lu Tianyo. Kadang-kadang aku memang merasa aneh. Kamu bilang kita benar-benar satu ibu. Aku juga merasa begitu. Bagaimanapun. Dibandingkan dengan beberapa orang yang baru-baru ini mencoba mencari keuntungan. Aku adalah pemenang hari ini. Kita lihat saja nanti. Hasil lelang kali ini telah keluar. Tuan Smith akhirnya memutuskan untuk memilih Lu. Rencana Nona Lu Ziwei. Nona Luo, selamat, rencanamu sangat luar biasa. Saya akan segera menyiapkan kontrak. Saya menantikan kerjasama kita selanjutnya. Tidak mungkin? Itu benar-benar tidak mungkin. Hei Mu. Hei MU, hei MU. Aku mengeluarkan banyak uang untuk membeli rencana dari desainer terkenal luar negeri. Dari tangan mereka. Bagaimana mungkin aku kalah bersaing dengannya? Lu Tianyo. Aku bilang kamu tidak punya otak, kadang-kadang kamu memang tidak punya otak,
Aku ingatkan kamu ya. Lain kali jika kamu mencari orang lain untuk mengerjakan ini, kamu harus ingat untuk memeriksa kode anti palsu. Aduh. Lucy, tunggu aku. Tapi proyek yang dibicarakan dini hari pasti akan ditetapkan nanti. Bisnis ini tidak boleh berhasil. Keluarga lu akan menghadapi masalah besar. Selamat, terima kasih. Tapi aku merasa sedikit sedih. Dengar-dengar, kamu pergi menemui Tuan Smith secara pribadi semalam. Kamu tahu aku adalah temannya. Mengapa kamu masih bersusah payah mencarinya sendiri? Aku tidak ingin dia merasa tidak senang. Kau sangat peduli padanya. Tentu saja, dia suamiku. Bagus juga ada seseorang yang merawatmu. Tapi dalam pekerjaan, aku dan kamu lebih cocok bekerja sama. Tuan Smith baru saja meminta aku menjadi wakil proyeknya. Selanjutnya, aku akan membantumu sepenuhnya. Tidak perlu, aku bisa mengatasinya sendiri. Apakah itu ilusi? Anda sepertinya bersembunyi dariku. Tidak ada lagi pikiran dari Anda. Saya akan memiliki yang lain nanti. Saya akan pergi dulu. Pada malam hari, Anda lelah, saya akan mengirim Anda kembali untuk beristirahat. Perahu pasir. Saya sangat lelah. Anda mengirim saya pulang. 11 Anda baik-baik saja. Tidak apa-apa, ayo aku antar kamu pulang. Masih mabuk? Sampai-sampai aku disangka sebagai pendamping Xiao. Baguslah, nasi yang sudah dimasak tidak bisa dikembalikan. Dapatkan dia, baru kita bicara, HM. Suzy. Kalian sedang melakukan apa? Terbakar. Kamu ini bagaimana? Kenapa semua penuh luka? Lucy, jangan berpura-pura di sini padaku. Kamu tahu, saat aku mengalami kecelakaan tadi, apa yang aku pikirkan? Pikiranku penuh denganmu, aku ingin menemuimu. Aku ingin membantumu. Bagaimana denganmu? Apa maksudnya kamu bersama dia? Katakan padaku. Ini hanya selembar kertas, aku mabuk dan bersandar sejenak. Xiao Chuan, kamu terlalu berlebihan. Aku merawatnya, apa urusannya denganmu? Kamu jangan berbuat curang di sini. Bei Chuan, ini adalah lokasi rapat tender. Jangan bikin keributan. Apakah aku yang bikin keributan? Lucy, dengarkan baik-baik. Dia hanya seorang penipu. Dia dan Lu Tian bekerja sama untuk menipumu. Apa kamu mengerti? Pei Xiaochuan berkata tanpa bukti. Lagi pula, kamu mencemarkan namaku di depan orang lain. Apa niatmu? Hati-hati, aku bisa menuduhmu pencemaran nama baik. Pei Dao Cheng, aku tumbuh bersama Zixuan sejak kecil. Aku sangat tahu seperti apa dia. Jadi kamu masih melindunginya, kan? Kamu tahu tidak? Aku yang sebenarnya tulus padamu. Bisakah kamu tidak cemburu di sini? Aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Proyek besok ada masalah. Hei, baiklah, saya akan membawanya ke sana malam ini. Tuan Smith mencari kita. Saya bisa. Jadi, kamu bilang proyek ada masalah. Masalah apa? 1. Beri saya sedikit waktu. Bisa? Saya masih memeriksa. 1. Kontraknya sudah turun, ayo pergi. Ju 1. Jadi saya akan mengatakan kalimat terakhir hari ini. Apakah kamu percaya padanya? Atau percaya padaku? Pei Xiaochuan, kamu seharusnya tahu. Jika proyek ini tidak bisa aku ambil, Lu Tian akan memanfaatkan kesempatan ini. Pei Xiaochuan. Ini berkaitan dengan masa depan grup Lu. Kamu tidak bisa karena membenciku, lalu membiarkan semua usaha bertahun-tahun sia-sia. Iya kan? Jadi kamu masih memilih untuk mempercayainya, kan? Ini adalah cahaya bulan putih, kan? Kamu demi seorang cahaya bulan putih. Sampai-sampai mengabaikan kecerdasanmu, kan? Kamu tidak hanya muncul, sekarang juga mau menyerahkan perusahaan kepada orang lain, kan? Pei Shangchuan, kamu ngomong apa sih?
Siapa yang muncul? Dia bahkan sudah menjadikanmu sebagai wallpaper. Kamu mau menjelaskan apa lagi? Apakah aku sudah cukup? Pei Xiaochuan. Kamu bilang aku bisa. Kalau kamu masih bersikap seperti ini padaku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Pei Xiaochuan, ini adalah lokasi rapat tender. Kamu datang kemari bukan hanya untuk menghalangiku menandatangani kontrak. Sekarang kamu bahkan memukulku. Apakah kamu tidak ada habisnya? Kalau kamu benar-benar tidak percaya padaku, kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Bukankah kamu sudah menyiapkan perjanjian sejak pagi? Kamu sudah lama ingin bercerai, kan? Aku akan mengabulkanmu. Bukan, hari itu aku. Aku mabuk, aku mendengar kamu di dalam kamar. Kamu ingin aku yang menyatakan perceraian. Mengurangi rasa bersalahmu, kan? Miss Lu, saya sudah mendengar tentang apa yang terjadi di tempat acara tadi. Untuk menunjukkan kesungguhan Anda sekali lagi, saya rasa kita harus menandatangani kontrak ini. Oke. Halo. Apa? Kakek saya masuk rumah sakit? Halo? Kakek saya sakit apa sebenarnya? Kenapa dia tidak sadar-sadar? Ketika dibawa ke sini, hanya dikatakan bahwa dia terkena angin dingin. Tapi tiba-tiba, kami sudah melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tolong tenangkan diri, Nona Lu. Saya ingin segera tahu alasannya. Baiklah. Benar-benar satu masalah setelah masalah lainnya. Tuan Lu mengalami masalah. Pimpinan perusahaan mau membubarkan dewan direksi dan menarik kembali saham. Kamu urus dulu masalah dewan direksi. Saya akan segera memberitahumu begitu ada kabar. Terima kasih. Ayo. Orang tua ini memang kamu ya? Sudah lama sekali, ngapain sih? Sudah datang? Sudah datang. Belum mulai juga. Nanti aku lihat kamu, keponakan. Kakek baru saja masuk rumah sakit. Kamu sudah duduk di kursi ketua. Ini tidak pantas, kan? Dewan direksi memanfaatkan kakekku yang dirawat. Ingin membagi saham perusahaan. Itu sudah cocok. Jangan bicara begitu kasar, nak. Semua orang harus menghidupi keluarga. Ketika yang lu jatuh, perusahaan kehilangan penopang. Kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak kami. Saya katakan padamu, kakek saya hanya sakit. Dia tidak mati. Selama saya Luzhi masih ada. Lu Corporation tidak akan runtuh. Saya telah dengan marah memarahi presiden. Pemberhentian dewan direksi. Kami masih duduk di sini. Ini sudah sangat mempertimbangkan dewan direksi. Kalian gadis kecil, kamu masih tidak punya apa-apa untuk tumbuh di rambut. Sutradara Wang, saya mendengar bahwa nyonya baru Anda. Tampaknya 2 tahun lebih muda dari cucu kecil Anda. Istri Anda mungkin tidak tahu. Direktur Lee. Putri Anda sepertinya telah memukul seseorang yang terluka ketika dia mengemudi tahun lalu, tapi sekarang belajar di Amerika. Sebenarnya adalah untuk berlindung. Dan kamu perlu saya jelaskan satu persatu. Itu adalah urusan pribadi kita. Urusan pribadi. Baiklah, jadi kita tidak membahas urusan pribadi hari ini. Mari kita bicarakan urusan resmi. Di sini ada satu orang yang bisa meramal. Mari berbicara tentang hal-hal mengenai perusahaan baru ini. Jika semuanya berjalan baik, maka dokumen ini. Saya anggap tidak pernah melihatnya. Tapi jika saya tahu, ada yang ingin menghancurkan keluarga Lu. Jangan salahkan saya jika bersikap kasar. Dokumen ini jika sampai ke pengadilan. Cukup untuk membuat kalian semua bercerai. Akhirnya,
Saya masih bergantung pada bantuanmu. Hebat sekali. Kamu bisa mengumpulkan bukti tentang kebijakan baru mereka, aset perusahaan. Ini sebenarnya adalah yang diberikan oleh CEO Pei kepada saya. Sejak Anda menjabat, Pei Xiangchuan selalu mengumpulkan bukti. Diserahkan kepada saya untuk disimpan. Dia bilang jika para direktur tua menyulitkan, biarkan saya serahkan kepada Anda. CEO Pei juga bilang tidak perlu memberitahu Anda. Yang penting disimpan di dekat saya untuk berjaga-jaga. Ternyata Anda telah melakukan begitu banyak hal. Untuk saya di tempat yang tidak terlihat. Khawatir pencuri domba. Kakek. Ini apa yang terjadi? Kenapa napasnya berat sekali? Kakek, Nona Lu, jangan panik dulu. Apa yang terjadi pada kakek? Kami sedang memeriksa Tuan Lu dan menemukan tanda-tanda keracunan. Kondisinya sekarang tidak baik, keracunan. Bagaimana bisa keracunan? Kami menemukan bahwa Tuan Lu terpapar racun jenis saraf. Dan racun ini hanya bisa disuntikkan secara manusiawi. Ternyata, seseorang ingin mencelakai Guru Liu. Ziye, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Aku ingin memberitahumu tentang kakek Lu. Tapi kamu malah datang ke rumah sakit sendiri. Ternyata, Hei Xiaochuan sudah aku usir. Bagaimana mungkin dia? Penandatanganan terakhir malam itu terputus. T.N. Smith berjanji untuk menandatangani kontrak lagi. Ini adalah kesempatan bagus. Jangan pernah melewatkannya lagi, Saudara Zisuan. Kelompok ini sekarang dalam keadaan bergejolak. Bisakah Anda memberitahu Smith dan menunggu? Saya akan melakukan yang terbaik. Saya ingin istirahat yang baik. Kamu istirahat dulu. Aku akan kembali ke kantor untuk membantumu mengatasi situasi. Kamu benar-benar beruntung. Di rumah sakit juga ada 2 tampan yang merawatmu. 2 orang, kan? Mereka sering datang untuk merawat kakekmu. Hari kamu pingsan juga salah satunya. Mengantarmu ke sini. Aku mau pulang. Sudah. Ah. 2 orang, Xiao Chuan dan Kak Zisuan. Saya tidak ingat kakek memiliki obat berwarna ini. Tolong bantu saya memeriksa komponen obat ini. Saya akan kirimkan padamu. Bodoh. Kenapa obatnya dibuang di sini? Kamu baik-baik saja. Setelah perceraian. Seluruh ruangan sudah digeledah, tinggal kamar kamu saja. Tidak perlu kau mengusirku. Setelah aku beres, aku akan pergi sendiri. Jangan bergerak. Biarkan mereka mengantar. Apa maksudnya?
Tidak usah, tidak usah. Itu benar-benar dia. Ini adalah obat dari luar negeri. Mengandung elemen yang dapat mematikan saraf. Sangat beracun bagi orang tua. Kakek saya diracuni oleh monster ini. Jelaskan. Anda sudah memiliki jawaban dalam pikiran Anda tidak? Apalagi yang Anda ingin saya jelaskan? Jika saya mengatakan saya tidak melakukannya, Anda tidak akan mempercayainya. Jadi Anda mengakui bahwa Anda yang melakukannya. Anda berkata ya. Pei Xiaochuan. Kakek saya telah menyetujui Anda. Kenapa ini? Hanya karena Lu Ziyi mengajukan perceraian. Kamu langsung menyakiti kakek Lu. Pei Xiaochuan, kamu benar-benar jahat. Sepertinya ada yang berteriak menangkap pencuri, kalian berdua sudah cukup. Kalian adalah korban saya. Hei Baba. Tarik. Baba, tarik napas dalam-dalam. Tenangkan diri perlahan, tidak apa-apa. Profesor Bai, kamu bilang itu saya. Apakah jika itu benar-benar saya? Kenapa saya harus menyimpan obat itu di kamar saya sendiri? Apakah saya menunggu orang lain untuk menggeledah? Lagi pula, ahli apa yang begitu hebat? Satu alat saja bisa mengetahui kandungan obat ini. Dan ini adalah racun yang mengenai kakek. Bukti sudah ada di sini, kamu masih berdalih. Sudah cukup. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Sebelum saya memeriksanya, Anda terus tinggal di sini. Jangan pergi kemana-mana. Langkah Anda terlalu berbahaya. Jika Anda memainkannya, biarkan Lu Ziyi mengetahui bahwa kita semua sudah selesai. Anda seharusnya tidak membuat keputusan di masa depan. Jangan khawatir, saya sudah meminta seseorang untuk menghadapinya. Apa yang harus dikhawatirkan? Proyek Smith mengatakan saya bisa melakukannya. Kau berubah pikiran lagi. Biar kakakku tanda tangan kontrak palsu. Sekarang kontrak yang sebenarnya kapan kau berikan padaku? Aku perlu pikirkan langkah selanjutnya. 24 jam. Pei Xiaochuan benar-benar terlalu dekat. Tidak hanya tidak ada niat untuk menjatuhkannya, tapi juga malah membiarkannya tetap ada. Harus segera diselesaikan. Kakek. Saya akan segera mencari tahu. Siapa yang memberikan racun padamu? Tunggu sampai saya menemukan orang ini. Saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Bagaimana bisa dia? Saya ingin bilang itu bukan saya yang melakukannya. Tapi kamu juga tidak akan percaya. Apa saya benar-benar salah paham padanya? Emersang, apa yang kamu minta sudah saya lakukan. Racun juga sudah saya berikan. Anda harus membiarkan saya pergi. Lulu masih hidup. Kontrak tidak ditandatangani. Hitung apa yang Anda janjikan kepada saya. Tapi tidak ada yang dilakukan. Peganganmu ada di tanganku. Apa yang Anda inginkan? Bantu Lu Group mengadakan konferensi pers. Menempatkan orang termasuk Lu Tianyo dalam kelompok pedalaman. Undang semuanya. Harus melewati Lu Ziyu. Langsung berfoto dengan mereka. Baik, aku setuju. Tapi setelah itu, kamu harus mengajari bukti-bukti itu. Tentu, kamu tahu. Aku selalu menghargai kepercayaan. Dulu aku menyelamatkanmu dari penjara. Memberimu waktu 10 tahun lebih bersama orang tuamu. Sekarang saatnya membalas budi padaku, kan? Apa yang kamu ingin aku bantu? Ikuti Smith untuk menempatkan bom di lokasi konferensi pers. Ingat, setelah ini selesai, aku akan memutuskan hubungan denganmu. Itu yang terbaik. Jimmy. Ada masalah dengan grup Smith. Aku tahu, aku tidak akan percaya Smith. Kamu tahu. Lalu kenapa kamu masih diam-diam datang ke konferensi pers ini? Ah, lalu kenapa kamu mengikuti aku? Aku khawatir tentangmu.
Pei Chao Chuan menunggu sampai konferensi selesai. Kita bicarakan dengan baik-baik. Para anggota Roche, aku rasa kalian tidak akan menolak, kan? Aku setuju. Aku tidak setuju. Dia kenapa ada di sini? Seharusnya dia sedang merawat orang tua itu, bukan? Saya tidak setuju dengan kerjasama antara grup Lu dan Smith. Lu Zi, apa kamu melihat? Kami akan melewati kamu dan bekerja sama dengan Tuan Smith. Kamu cemburu kan? Hanya seorang gadis kecil yang tidak mengerti apa-apa. Cepat turun, jangan menghambat kami untuk mencari uang. Smith adalah pembunuh yang meracuni kakekku. Lihatlah dengan baik-baik, ya. Kalau bukan aku, kamu berani, kan? Bukan aku. Bukti kuat seperti gunung. Kau ingin berkelit? Bukan aku. Aku hanya mengikuti perintah. Aku akan menyebutkan dalang di balik semua ini. Apakah kalian bisa mengampuniku? Kalau begitu, katakan dulu. Ternyata memang Xiao Mai. Mari kita bicarakan dengan baik. Bicara tentang apa? Apa yang perlu dibicarakan? Bukankah masalah perceraian sebelumnya kau yang mengajukan? Dan apa yang saya katakan, kamu juga belum pernah dengar. Apakah saya salah? Kalau tidak, setelah konferensi pers berakhir, saya akan mengganti rugi dengan baik. Atau apakah kamu ingin saya mengganti rugi sekarang? Dia di depan umum, jangan lakukan seperti itu. Saya sudah menemukan bukti kejahatan Smith. Hari ini saya pasti akan membuatnya membayar. Tenang saja, saya akan membantumu. Para anggota keluarga Lu, pertemuan tender terakhir mengalami sedikit kejadian tak terduga, tapi tidak masalah. Konferensi pers hari ini adalah untuk kembali menjalin kerjasama dengan grup Lu. Proyek ini jika berhasil dibangun, pendapatannya setidaknya di atas 2 miliar. Kalian semua, saya rasa kalian tidak akan menolak, kan? Saya setuju. Saya tidak setuju. Cepat, tolong selamatkan pria ini. Sepertinya dia terluka parah demi menyelamatkannya. Anakku yang tercinta. Kenapa kamu terluka parah begini? Sakit tidak? Di mana sakitnya? Semua ini salahnya. Semua ini salah Lucy yang jahat ini. Dia memaksakan diri untuk menghadapi Smith. Padahal Smith sudah menyimpan bom di bawah tribun. Dengan baik. Aku sakit sekali. Kau berteriak sangat keras. Lucy, kau ini bencana. Membunuh ayahmu membuat kakekmu dirawat di rumah sakit. Sekarang bahkan adikmu sendiri pun tidak kau lepaskan. Apakah aku yang menempatkan bom itu? Kau menyalahkanku? Smith yang menempatkan bomnya sudah mati karena ledakan. Kalau bukan kau, siapa lagi yang harus kucari? Ah, bukankah kau yang memaksanya? Apakah adikmu bisa terluka parah seperti ini? Kalau bukan karena bom itu terkena air, kekuatan ledakannya tidak sebesar itu, dia sudah mati. Aku lihat kamu memang sengaja ingin mengakhiri keluarga Lu. Seandainya aku tahu kamu akan lahir seperti ini, seharusnya aku mencekikmu saat itu juga. Baiklah. Kalau begitu, di mana kamu mau mencekikku? Ayo, dia anakmu, aku bukan? Jika kamu benar-benar tidak ingin melihatku, bawa anakmu yang berharga itu keluar dari keluarga Lu. Lainnya bagaimana? Belum terbakar. Maaf, aku tidak akan mengulangnya lagi. 11. Kamu baik-baik saja? Zi, kamu baik-baik saja? Xiao Chuan, itu kamu? Dia bilang aku Pei Xiao Chuan, ya itu aku. Kamu bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Kamu tahu tidak, aku sangat khawatir tentangmu. Kenapa kamu sampai melindungiku? Jika terjadi sesuatu padamu, aku akan merasa sangat bersalah. Kamu tahu tidak? Akibat ledakan, aku menjadi berhalusinasi. Sekarang di matanya, aku adalah pendamping Xiao Chuan. Sebenarnya aku hanya ingin melihat apakah kamu masih hidup.
Tak disangka ada kejutan malam ini. Aku baik-baik saja, aku pergi. Aku pulang dulu. Kenapa? Kenapa setelah kamu bangun, kamu tidak melihatku sama sekali? Apa semua yang kamu katakan sebelumnya adalah kebohongan? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa selamat dari ledakan sebelumnya? Aku beruntung. Ada sepotong papan yang jatuh dan menutupi aku. Tidak membuat Lu Tianyo mati. Sayang sekali. Dia tahu terlalu banyak. Ini adalah masalah besar. Saya sudah menjelaskan situasi Yo Yi padamu. Kehilangan ingatan karena ledakan yang melukai otaknya. Mengakibatkan kekacauan ingatan. Sekarang di matanya, saya adalah Pei Xiaochuan. Dan juga, Pei Xiaochuan sekarang masih di ruang penyelamatan dan belum bisa keluar. Ini adalah masalah besar. Kita saling bekerja sama. Masing-masing mendapatkan apa yang dibutuhkan. Kenapa aku harus mempercayaimu lagi? Selama kamu mau bekerja sama denganku, semua bagian yang aku dapatkan akan menjadi milikmu. Dan aku akan membawa Ziyi, agar dia tidak bisa bersamamu di sini. Tianyo. Aku rasa saran Zi Xuan sangat bagus. Pertama, ambil sahamnya. Lalu biarkan dia membawa Lu Ziyi pergi. Perusahaan itu bukan milikmu? Ini adalah kesempatan yang bagus. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya setuju, jadi kita sepakat. Lu Ziyi dan grup Lu adalah milik saya. Kalian berdua, ibu dan anak yang menjijikan. Silakan jadi batu loncatan saya dengan tenang. Aneh. Shou Chuan kan paling benci merek ini. Siapa namanya? Apa? Kamu lupa bahwa saya alergi terhadap persik. Tidak, saya tidak lupa. Suami kakak mana mungkin lupa? Entahlah. Akhir-akhir ini saya sangat suka makan persik. Ini disiapkan oleh suami kakak untuk saya. Kalian berdua akhir-akhir ini agak aneh. Sejak kapan hubungan kalian jadi sebaik ini? Zi, kamu terlalu sensitif, kamu baru saja sembuh. Sudah saatnya istirahat, ayo pergi. Kurang, kurang, kurang. Sebelas. Mari kita tidur lebih awal. Shan Chuan. Aku sedikit lelah. Apa aku harus memberimu satu malam? Maksudku, aku adalah suamimu. Tapi kamu tidak pernah berbicara seperti itu sebelumnya. Jadi, baiklah jaga dirimu. Tidak, rasanya terlalu asing. Bahkan agak menjijikan. Apa yang terjadi padaku? Jangan-jangan. Bukan Pei Xiaochun yang berubah hati, tapi aku? Tidak, aku tidak. Aku masih sangat mencintai Xuan. Hanya saja belakangan ini dia agak aneh. Aku harus mencari kesempatan untuk berbicara dengannya dengan baik. Luzi, Luzi. Luzi, saya tahu kamu sedang mendengarkan. Turunlah. Luzi, jangan teriak, jangan teriak. Pei Xiaochuan, bagaimana kamu bisa kembali begitu cepat? Luzi, keluarlah. Tidak. Kamu tidak bisa masuk sekarang. Kenapa tidak? Ini rumah saya. Saya bilang kamu tidak bisa masuk, jadi kamu tidak berhak masuk ke rumahmu. Ini rumah Tuan Lu. Keluarga Lu, namanya Lu. Bukankah kamu ada orang di luar? Kamu belum punya hak untuk mengaturku.
Lu Zi, aku tahu kamu sedang mendengarkan, turunlah. Lin Xiao Chuan sudah ingin bercerai denganmu. Kamu sekarang tidak berhak muncul di sini. Kecuali kamu membiarkan dia turun dan memberitahu aku langsung. Kalau tidak, aku akan pergi. Lu Zi. Lu Zi. Lu Zi. Kok rasanya aku mendengar seseorang memanggilku? Halusinasi. Luo Jun, turun sini sekarang. Aduh, aduh. Cepat pergi dariku. Kalau berani datang lagi ke rumah keluarga Lu, kakakku akan menangkapmu. Aku akan jujur padamu, aku sudah menikah dengan Zi. Mulai sekarang, keluarga Lu tidak ada hubungannya denganmu. Aku bahkan belum menandatangani surat perceraian dengannya. Lihat sendiri. Oh, benar, dia bahkan bilang langsung padaku. Dia tidak pernah mencintaimu, menjagamu di samping, hanya karena kamu berguna bagi Lu. Mengerti? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi, pergi, pergi. Chen Yi. Xiao Chuan. Apakah kamu menyimpan sesuatu dariku? Chen Yi, bagaimana mungkin aku menyimpan sesuatu darimu? Foto pernikahan. Dan semua foto kita di ruangan ini. Kenapa tidak ada? Dan, baru-baru ini aku bertanya banyak hal, kamu tidak bisa mengingatnya. Kamu selalu menipuku dengan berbagai alasan. Kamu. Apakah kamu benar-benar Pei Chaoran? Foto-foto itu sudah aku simpan. Aku awalnya mengira kita akan bercerai. Aku tidak rela kehilanganmu. Jadi aku ingin membawanya pergi. Tidak percaya? Aku akan membawamu melihatnya sekarang. Ayo. Kau melakukan apa? Lepaskan aku. Profesi? Kau nanti hanya perlu fokus jadi milikku. Aku pasti akan mendandanimu. Indah sekali. Biarkan Anda berada di sisi saya selamanya. 11 kamu milikku. Siapa namanya? Ini cukup untuk bantuan ilegal. Jangan panggil aku. Tidak masalah sekarang karena Anda milik saya. Segera Lu akan menjadi milikku. Saya akan menangani semua orang yang bermasalah. Kami akan bersama selamanya. Malam ini. Ambil foto. Mari kita ambil souvenir. Pei Xiaochun. Pei Xiaochun. Pei Xiaochun, aku membencimu. Pei Changchun. Let you go out. Mulai sekarang. Saya akan mengambil alih kota. Tidak di tempat kerja. Makan ikan tidak ada di rumah. Kamu sembunyikan dia di mana? Jangan terus mengganggu. Dia tidak akan menemui kamu. Kamu lihat tidak? Guru. Tunggu aku. Tidak terjadi. Kenapa harus pergi?
Siapa kamu? Malam ini. Tenang saja, kamu aman sekarang. Temani. Temani Xiao Chuan. Pei. Pei Xiao Chuan, benar. Saya Pei Xiao Chuan. Saya mantan suamimu. Pei Xiao Chuan. Pei Xiao Chuan. Kau bajingan, kau pantas mati. Kenapa kamu begitu padaku? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sebelumnya saat aku menyelamatkanmu, lukaku belum sembuh. Menyelamatkan gadis-gadis itu membuat tenagaku sedikit terkuras. Pekerjaan. Kenapa kamu bisa terkurung di sana? Bukankah kamu yang mengurungku di dalam? Apakah setelah ledakan itu, otakmu sering bingung, sampai tidak bisa melihat dengan jelas? Lalu saat Anda ingat bahwa Xiao Chuan yang menyertainya, apakah Anda akan memikirkan hal lain? Maukah Anda ingat? Ada nama seseorang. Namanya Zhao Zixuan. Malam ini, ambil foto bersama. Maaf. Bagaimana saya bisa mengenali Zhao Zixuan sebagai Anda? Ini adalah kebingungan yang disebabkan oleh aliran otak. Ini adalah semacam komplikasi. Aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tidak tahu kenapa. Wajahmu selalu muncul di pikiranku. Setiap kali aku melihatnya, aku jadi salah pengertian. Aku pikir, mungkin karena aku terlalu tampan. Memang wajah ini adalah kelebihan terbesarmu. Coba rasakan. Tidak ada racun, kan? Racun ini adalah racun terburuk di dunia. Sebaiknya kamu tidak makan sedikit pun. Tidak ada. Bicara. Bosan. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Ternyata ini enak juga. Kamu kenapa? Hari ini jadi orang yang berbeda ya. Dulu kamu tidak pernah memujiku. Lalu aku sebelumnya bagaimana? Dulu kamu selalu dingin dan acuh tak acuh. Kita berdua setiap hari harus bertengkar. Satu hari tidak bertengkar rasanya tidak nyaman. Dan mulutmu sama beracunnya dengan posisimu. Setiap hari selalu memarahiku. Kamu tidak berpura-pura kan? Silakan makan. Aku akan menambah beberapa lauk untukmu. Halaman ini, rekam halaman ini, rekam halaman ini, halaman ini, halaman ini, halaman ini. Pei Chao Chuan. Pei Chao Chuan. Lu Zi. Lu Zi mengganti kapal. Lu Zi. Saya baik-baik saja. Sepertinya ada cara. Xia Chuan, apakah saya tidak bisa bertahan lagi? Jangan bicara sembarangan padaku. Dr. Lin sudah memberitahuku. Sekarang kita hanya perlu menstabilkan kondisi. Lalu pergi untuk perawatan di luar negeri. Kamu pasti akan sembuh. Baiklah, jangan berpikir yang aneh. Masih ada waktu. Kamu tidak akan mati. Baiklah, jangan berpikir yang aneh. Aku punya suami yang sangat baik. Belum cukup menikmati hidup.
Nikmati. Apa artinya? Zhao Zixuan, kamu penipu ini. Mengambil saham yang ada di tanganku. Sejak awal kamu sama sekali tidak berniat memberikan kepadaku. Hewan, kami begitu baik padamu, tapi kamu memperlakukan kami seperti ini. Diam. Aku sudah menunggumu lama. Jika bukan karena Anda, Ziyi tidak akan menjadi itu. Membawanya pergi. Biarkan aku pergi, lepaskan ibuku. Kamu binatang buas, apa yang akan kamu lakukan untuk ibuku Zhao Zixuan? Tidak ingin mengambil wizard. Bersihkan pikiran Anda. Tunggu sampai kakinya lebih lemah sebelum membawanya pergi. Berjalan-jalan. Lepaskan aku lepaskan. Xiao Chun, kalian ribut apa? Ada apa dengan kalian? Tidak ada apa-apa. Kamu belakangan ini kemana saja? Bersama siapa? Sebenarnya aku juga tidak ingat dengan jelas. Aku hanya ingat. Kamu membawaku ke gudang untuk mencari foto. Kemudian, aku sepertinya terbangun di tempat yang sangat asing. Kamu tidak tahu. Aku sudah berusaha keras untuk kembali. Benarkah? Iya. Kamu tahu kan bahwa aku mengalami kehilangan ingatan sementara. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Aku sudah lama tidak suka dengan Lutian. Dia selalu mengganggu kamu, jadi aku membantumu mengajarinya. Oh, ngomong-ngomong, tiba-tiba teringat. Aku sebelumnya meninggalkan sesuatu di gudang. Kamu bisa menemani aku untuk mengambilnya? Baiklah. Kakek, lukaku belum sembuh. Tolong ambilkan aku sebentar. Baik, tapi setelah itu. Kau harus masakan aku makan malam, tidak masalah. Seharusnya dia pasti tidak berani kembali ke sini. Ada apa? Tiba-tiba aku teringat. Benda itu sepertinya tidak ada di sini. Mari kita cari di tempat lain. Autisme. Sindrom. Xiao Chuan seharusnya sudah selesai mengambil foto-foto di gudang sekarang. Dia pergi ke ruang kerja untuk mengumpulkan bukti. Tapi kenapa dia belum memberi saya sinyal? Sial, sepertinya tidak bisa menghindar. Ayo. Jangan sia-siakan malam yang begitu indah ini. Ada apa? Baiklah, kalau begitu kita tunda hari lain. Zhao Zixuan. Saya akan membuatmu membayar harganya. Bagaimana saat aku menyelamatkanmu sebelumnya? Aku juga menyelamatkan gadis-gadis itu. Mereka bersedia bersaksi. Dan foto-foto di gudang ada di sini. Aku merasa data ini masih jauh dari cukup. Tidak ada di ruang kerja? Tidak ada? Di rumah tidak ada data apapun. Zhao. Sekretaris baru-baru ini juga mengalami beberapa situasi di perusahaan. Dengar-dengar Zhao Zixuan punya brankas. Ada yang melihat diam-diam. Dia menyimpan dokumen rahasia dan bukti aset perusahaan. Semuanya di dalamnya. Ini penting untuk brankas.
Saya merasa Zhao Zixuan sedang melakukan pencatatan yang tidak benar. Dia berencana untuk menguras perusahaan Lu. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah menghentikan rencananya sebelum dia melakukannya. Hati-hati saat mencobanya. Zhao Zixuan itu sulit dihadapi. Tenang saja, aku tahu. Xiao Chuan, aku lapar. Bawa aku pergi makan, ya cepat. Karya ulang tahun yang penuh makna, aku Cih. Sebuah perhatian. Aku sudah tidak bisa makan. Kau makan dulu saja. Setelah kau kembali. Sepertinya selalu ada ketegangan antara kita. Hei. Hehe. Hehe. Bagaimana orang ini bisa masuk? Keamanan, usir dia keluar. Xiao Zixuan, jangan pukul. Lu Zi, kamu terus saja berpura-pura jadi aku. Bagaimana? Aku cukup baguskan dalam berakting? Seharusnya aku sudah tahu. Kamu sama sekali bukan tipe wanita yang manja. Itu adalah kamu sendiri yang dibutakan oleh keinginanmu. Siapa yang bilang aku tidak bisa manja? Aku hanya tidak manja padamu. Apakah kamu sudah siap? Ayo. Bukankah ada berita bahwa CEO Lu berselingkuh dengan CEO Zhao? Sekarang situasinya bagaimana? Bukankah itu CEO Pei? Dengar-dengar setelah insiden ledakan itu, dia menghilang. Kenapa dia muncul lagi? Tanya apa yang ditanya. Orang-orang besar seperti ini adalah berita besar. Segera ambil gambar, teman-teman. Suami saya, Lu Zi. Sepanjang waktu hanya ada di samping saya orang ini. Tuan Pei Xiao Chuan. Sedangkan pria di depan kalian ini. Dia merencanakan pembunuhan ketua, menculik adik dan ibu saya. Dia juga merencanakan semuanya. Ledakan di rapat tender grup Miss. Orang ini penuh dengan dosa. Teman-teman, silakan arahkan kamera kalian kepadanya dengan liar. Biarkan seluruh dunia melihat wajah jahatnya ini. Setelah kamu kembali. Sepertinya kamu selalu menolak saya. Tidak, kamu berlebihan. Saya hanya sedikit khawatir. Khawatir tentang apa? Kakek sudah lama sakit. Saya merasa tidak tenang. Kakek adalah orang baik, pasti ada berkah. Tidak apa-apa. Kakek masih bilang kepada saya di awal tahun. Dia ingin mengadakan pesta besar tahun ini. Tapi sekarang sakit seperti ini. Kita bisa mempersiapkan sedikit. Undang semua tamu. Anggap saja sebagai penghibur untuk kakek. Mungkin kakek akan terbangun jika dia senang. Itu juga baik. Kalau begitu, kita mungkin harus mempersiapkan gaun lebih awal. Ngomong-ngomong,
Saya memutuskan untuk memberitahu semua orang ketika kakek mengadakan pesta. Saya akan memberitahu mereka langsung. Nantinya perusahaan akan diurus olehmu. Nantinya saya akan menjadi pendukung setiamu. Tenang saja, Ziyi. Semua sudah siap. Hei, kamu makan dulu, aku akan kembali ke kamar istirahat. Hei, perusahaan akan mengadakan pesta besar lusa. Atur semuanya untukku. Aku punya hal penting yang harus diumumkan kepada wartawan. Ingat, ya? Lu Ziyi, kamu benar-benar seorang wanita beracun. Kamu berkolusi dengan Pei Xiaochuan untuk meracuni Luna? Aku sudah tahu sejak lama. Zhao Zixuan, apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa bukti kejahatanmu akan tertinggal sebagai barang bukti? Saudara-saudara, di sini ada bukti bahwa Zhao Zixuan dengan sengaja mengurung orang lain, memanipulasi akun perusahaan, dan menciptakan semua bukti terorisme. Saya mohon kalian melihat dengan jelas wajah jahatnya. Tidak menyangka Zhao Zi benar-benar begitu menyimpang. Orang ini benar-benar sangat jahat. Laporkan dan tangkap dia. Dia memang berasal dari keluarga Lu. Sungguh biadab. Apa yang kalian lakukan juga akan dilupakan. Hanya aku yang akan menjadi pemenang terakhir. Haha, dan kamu, Lu Zi. Aku akan membuatmu menjadi milikku. Budak. Aku akan menyiksamu setiap hari. Membuatmu tidak bisa hidup. Tidak bisa mati. Siapa bilang orang luar bisa mewarisi grup Lu kami? Siapa bilang orang luar bisa mewarisi grup Lu kita? Kamu. Kapan kamu bangun? Kakek sudah bangun sejak lama. Hanya saja dia terus menunggu kesempatan yang tepat. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Apa artinya Zhao Ziking bangun kembali? Aset Lu sudah lama saya pindahkan. Sekarang hanya dengan satu telepon. Grup Lu milikmu akan berubah menjadi cangkang kosong. Nanti dia akan ganti nama jadi Zhao Si hahaha. Zhao Zixuan. Warisan grup Lu kami. Kamu tidak bisa bayangkan. Sedikit keterampilanmu itu. Di depan saya seperti anak berusia 3 tahun. Kamu sangat kekanakan. Siapkan diri untuk duduk di penjara dengan tenang. Tunggu saya. Saya akan keluar dari tuduhan ini setelah 10 tahun. Tenang saja, seumur hidup ini kamu tidak akan kembali. Ini adalah pernyataan saya, Lu Haotian. Lepaskan aku, kalian tunggu saja. Lepaskan. Teman-teman, teman-teman, hari ini bukan pesta ulang tahunku, tapi pesta pemulihanku. Tadi itu sedikit kejadian kecil. Semoga tidak mempengaruhi suasana kalian. Ahahaha. Ayolah dan lanjutkan. TNPI. Setelah. Tidak akan menceraikan saya lagi. Anda telah menunjukkan Nona Lu. Dekan baru saja memberitahu saya bahwa saya pulih dengan baik. Dapat segera dikeluarkan dari rumah sakit. Izinkan saya memberitahu Anda kabar baik lain. Lu Tianyo dikirim ke Afrika oleh kakeknya. Ibunya merasa kasihan pada putranya dan pergi bersamanya. Aku masih punya satu kabar baik lagi. Zhao Zixuan. Penjara seumur hidup. Aduh, bagus sekali. Grup Lu kembali ke tanganmu ya. Kamu tidak bisa bilang begitu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kakekku sudah menyerahkan grup Lu untuk kamu kelola. Temani ketua dewan. Hanya kamu yang selalu mendapatkan informasi. Biar saya tunjukkan sesuatu. Terima kasih telah kembali dari ambang kematian. Lalu saya berharap bisa memperbaiki penyesalan saat kamu melamar saya terakhir kali. Jadi, baik dalam kesehatan maupun penyakit, kekurangan atau kekayaan, saya berharap bisa menghabiskan sisa hidup saya bersamamu. Kalau begitu, saya harus melihat penampilanmu dengan baik. Kalau kamu tidak tampil baik, saya bisa saja dikembalikan. Kalau begitu,
Kamu, sepertinya baru menikah.